Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara Semanggar. Pada segmen kali ini kita kedatangan tamu spesial dari kakak-kakak alumni SMA Negeri Pesanggaran. Waduh, ini udah siap banget dengan jas kebanggaannya nih teman-teman. Kalau boleh tahu namanya siapa sih Kak, sama dari univ mana? Oke, perkenalkan aku Raulia Gita Nafsi. Aku dari Universitas Airlangga. Waduh, kalau kakak satunya? Oke, perkenalkan nama aku Shirley, aku dari Universitas Indonesia. Wow, sama-sama dari top PTN Indonesia nih teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau tanya dulu nih Kak, gimana kesan kakak setelah lama nggak berkunjung, mungkin ada berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun ya nggak berkunjung ke SMA Negeri Pesanggaran? Oke, kalau aku sendiri tuh kebetulan kayaknya setahun deh terakhir kesini itu waktu Expo Kampus tahun kemarin. Oh, Expo Kampus tahun kemarin. Jadi kayak lumayan lama, terus kesini lagi tuh tentu saja yang selalu diingat di SMA adalah memorable banget. Memorable Iya, banget. benar. Apalagi tuh waktu lihat kelas gitu kayak oh gini ya dulu tuh gini. banyak kenangan ya, Kak? Meskipun tuh kita cuman 2 tahun atau 1 tahun yang ngerasain kelasnya tuh, soalnya kan sebelumnya COVID, Corona, oke. iya corona. Jadi tapi alhamdulillahnya kita masih ada cerita-cerita lah di Iya, SMA. keseruannya ya Kak. Betul banget. Kalau Kak Shirley? Kalau aku kurang lebih sama kayak Iya, karena di SMA tuh memorable banget. Dan aku juga sering dejavu di sini. Aduh, dejavu teman-teman. Karena setiap sudut sekolah tuh mengingatkan aku akan sesuatu. Aduh, sesuatu apa seseorang Kak? Dua-duanya. Banyak sedihnya, banyak senangnya ini. Banyak senangnya dong. Oke, syukurlah ya kalau teman-teman. Oke teman-teman, di segmen kali ini kita ada 2 topik, yakni seputar pengalaman kakak-kakak alumni sehingga dapat menjadi mahasiswa di top PTN Indonesia. Dan yang kedua, kita akan bahas perihal pelaksanaan kegiatan Expo Kampus. Untuk itu, tonton sampai akhir biar gak ketinggalan informasi menarik. BTW jangan lupa untuk klik subscribe ya. Oke, sesi pertanyaan Kak. Kalau boleh tahu, Kak Raulia dan Kak Shirley ini semasa SMA-nya itu dari kelas apa dan sekarang itu masuk di jurusan atau fakultas apa? Oke, kalau aku itu dulu dari MIPA 3. MIPA 3. Iya, dari kelas 10 sampai kelas 12 aku MIPA 3. Oh, nggak berubah. Iya, kebetulan berubah tidak ya, ada Pak? perubahan ya di kita ya. Iya, benar benar. banget. Terus habis itu di kuliah ini aku Fakultas Sains dan Teknologi. Wow. Terus untuk jurusannya statistika. Wow, dari jurusan statistika nih Iya. teman-teman. Kalau Kak Shirley? Kalau aku dulu di sini di kelas MIPA 6 dari kelas 1 sampai kelas 3, terus dan sekarang aku di jurusan farmasi di Fakultas Farmasi. Waduh, ini makara biru dan hijau nih, Om Brain. Iya. Ternyata dari farmasi, Iya, teman-teman. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kenapa memilih univ tersebut? Kenapa harus UI? Kenapa harus UNAI? Oke, aku tuh sebenarnya waktu itu lebih ke bingung ya. Aku bingung mau ke univ mana ya. Terus karena ada pengalaman, ada apa ya, intinya tuh di hati tuh kayak srek gitu. Aduh. Kok tiba-tiba kepikirannya adalah Unair. Unair, gitu. udah ada ketertarikan. Iya, sendiri. ketertarikan banget ke Unair, dan kebetulan orang tua juga mendukung banget di Wah. Unair. Karena kalau di Unair cuma aku nggak boleh. Soalnya kedeketan. Oh, nggak boleh deket-deket Kak? Nggak boleh deket-deket. Bolehnya di Surabaya. Malah di Surabaya. Makanya aku milihnya di Unair. Oke, gitu. kalau Kak Shirley? Kalau aku sebenarnya itu aku pengen banget ke UB kan. UB. Iya, terus sama orang tua juga nggak boleh karena kejauhan. Maunya Kejauhan. deket-deket aja di sini kan. Oh gitu, sekarang tambah jauh ya? Iya, maunya tuh di UNES aja gitu. Terus udah banyak banget ketolak kampus kan, ketolak SNBP, SNBT, banyak mandiri juga. Terus akhirnya last minute UI itu masih buka pendaftarannya mandiri waktu itu. Terus aku nyoba kan, daftar. Iya. Terus alhamdulillahnya rezekinya di UI gitu. Rezeki banget. Iya. Malah jadi bawa ini ya Kak, SMA Negeri Pesanggaran ternyata ada yang ke UI loh. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh, kira-kira tuh ada tips, trik atau saran gak sih Kak buat teman-teman yang mungkin lagi galauin aku harus kemana ya? Sebenarnya aku sendiri juga galau sih Kak. Ada tips, trik atau saran gak Kak?
Oke, mungkin Sherly dulu deh. Dari tadi kan aku Oke. terus nih. Sherly dulu deh. Mungkin kalau aku dari awal tuh aku pengennya ke jurusan kesehatan kan, karena aku mikirnya kalau misalnya aku milih ke UNED gitu kan, jurusan apa yang bikin aku bakal dicari orang, jurusan apa yang bikin aku kayak aku lulus tuh langsung bisa kerja gitu. So waktu itu awalnya aku pengen ke dokteran kan, ternyata nggak lolos juga tuh di UNED, sudah SNBP, SNBT, Mandiri juga nggak lolos kan di UNED. Habis itu akhirnya aku bikin plan kedua, apa ya kalau misalnya aku nggak lolos FK gitu. Terus orang tua aku tuh nyaranin ke farmasi. Tapi aku awalnya pikir, aduh kayaknya susah gitu kan. Terus habis itu ya udah aku coba masuk farmasi karena aku cari tahu juga farmasi tuh juga yang paling banyak dicari juga kan, selain kedokteran yang di lingkup kesehatan. Dan kalau farmasi tuh lapangan kerjanya itu lebih banyak daripada FK atau keperawatan mungkin. Kalau farmasi itu bisa kerja di 3 tempat sekaligus. Jadi misalnya di apotek, di rumah sakit, atau mungkin bisa di laboratorium gitu. Jadi jadi alternatifnya itu banyak. Dan bisa mungkin juga bikin skincare gitu. Siap nih. Dokter Sherly. Amin. Jadi tipsnya mungkin sesuaiin sama passion kalian juga, dan tujuan kalian tuh apa gitu. Dan mungkin tes kayak psikologi gitu bisa membantu kalian bisa memilih jurusan apa. Karena biasanya biasanya sesuai gitu. Iya, setuju sih, aku juga setuju banget sama Sherly. Tentunya tuh kalau di kelas 12 tuh harus banyak-banyak planning gak sih? Soalnya tuh kita tuh kayak tidak terduga gitu. Kayak ternyata tuh kita belum lolos di ini, belum lolos di ini. Tapi kayak apa ya, intinya tuh harus banyak-banyak planning. Terus yang pastinya harus sesuai dengan yang kalian sukai juga, kayak gitu. Minatnya juga. Soalnya tuh, dan tes di universitas tuh banyak banget gitu loh. Jadi kalian bebas mau memilih apapun itu, kayak gitu sih. Plan-plannya harus lebih banyak. Oke, berarti harus banyakin plan dan harus disesuaikan sama minatnya ya, Kak. Oke, nah ini pertanyaan yang sering diperdebatkan nih, Kak. Mending perjuangin univ impian atau realistis dengan jurusan atau univ yang akan dipilih? Nih, mau siapa dulu nih yang mau jawab? Soalnya kita berdua kan sama ya. Iya. Kita sama jawabannya. Kalau aku kemarin juga ada yang nanya gini, lebih baik jurusan impian atau universitas Impian yang bagus gitu. Maksudnya impian semua orang gitu. So aku bilang kayaknya aku lebih milih universitas impian semua orang, karena aku udah ngerelain jurusan impianku yaitu FK kan. Dan sekarang aku alhamdulillah masuknya ke nomor 1. Jadi kayaknya mending universitas yang bagus gitu milihnya. Relain jurusan impian nggak apa-apa. Iya, sebenarnya nggak ada yang salah sih kalau misalnya kalian udah nentuin. Sebenarnya tuh tinggal kaliannya mau jurusan atau universitas kayak gitu. Cuman kalau aku dan Mbak Sherly sendiri tuh kayaknya kalau di awal tuh aku sama Sherly tuh ini deh satu-satu. Aku univnya, Sherly jurusannya. Iya. Kan Sherly tuh pengennya di FK, aku pengennya di UNED. Iya. Kayak gitu. Jadi intinya tuh sama satu-satu. Terus ketika udah gimana ya, sebenarnya kita tuh boleh berharap, cuman besok tuh akan ada banyak jalan gitu loh kalian tuh. Jadi tahu apa yang ada di depan. Betul banget. Jadi nggak perlu takut sih kalau menurutku. Nggak apa. Dijalanin aja. Dihadapin aja semua. Bener. Kayak misalnya kayak Mbak Sherly tadi, aku tuh juga banyak banget ketolak univ. Aku 12 univ. Nolak aku. 12 univ. Soalnya aku pertamanya nggak pengen di statistika juga. Aku pengennya di jurusan lain yang adalah sama-sama satu departemen di aku. Terus gak masuk, akhirnya di akhir aku ternyata masuknya di statistika ini. Jadi intinya ya banyak jalan itu sih kalau menurutku. Banyak pilihan, banyak banget. Gitu Ya, kan, jangan stuck ke satu doang. Terus peluangnya banyak. Ya, terus kayak namanya kayak sedih, pasti kayak nggak masuk kayak sedih gitu. banget. Tapi kalau kalian sedih banget, sedih terus tuh kayak terus gimana lanjut ya kayak gitu. Gak akan ada yang berubah gitu kalau kalian nangis doang gitu. Aduh, nangis boleh, tapi Boleh. nggak ada kelanjutan. Gitu. Oke. Jadi ada satu pertanyaan lagi nih, Kak. Sebelum mengakhiri perbincangan tentang pertanyaan-pertanyaan seputar pengalaman,
kira-kira dari kakak ini ada quotes gak buat teman-teman sobat Suara Semagar? Oke, jadi dari aku quotesnya tuh jangan pernah takut gagal, jangan pernah nyerah, karena kita nggak tahu apa yang disiapin Tuhan di depan sana. Jadi tetap semangat aja dan fokus sama tujuan kalian. Oke, kalau Kak Ia? Aku apa ya, lebih ke kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Paham. 50.000 percuma atau 100.000? Kalau aku sih sama kayak tadi karena waktu itu tuh aku waktu ngejalanin tes itu lebih ke jangan nyerah, itu jangan nyerah. Kalau misalnya kalian nyerah tuh bakal berhenti semuanya. Sementara kalau misalnya kalian nggak nyerah tuh banyak banget jalan, banyak banget rezeki lainnya, dan itu apa ya, pokoknya kalian jangan nyerah deh, terus berdoa, terus belajar kayak gitu sih kalau aku. Jalur langit juga ya? Betul. Iya, betul banget tuh, Harus sangat dikencengin. sangat berguna itu kan. Ada orang tua itu juga mantep banget. Restu orang tua. Iya, betul. Kalau boleh tahu nih Kak, kan kakak dulu kan sempat ini juga ya, semasa SMA-nya itu aktif di organisasi nih. Kalau menurut kakak ada benefit nggak aktif di organisasi ke lingkungan di perkuliahan? Oke, kalau aku sendiri ada. Gimana, Aku Kak? sendiri ada. Lebih ke kuliah itu harus berani. Harus berani. Berani dalam hal apa, Kak? Berani dalam hal apapun, berani dalam bertindak kayak gitu sih, berani dalam berbicara dan lain-lain. Jadi dan juga dalam hal memutuskan. Jadi kita tuh di kuliah tuh kayak di apa ya, dikasih pilihan sebenarnya tuh, kayak terserah kamu mau nggak belajar atau belajar kayak gitu. Tapi maksudnya kalau aku sendiri udah biasa di organisasi itu kan penuh dengan tekanan ya kebetulan ya. Jadi kayak karena tekanan itu kayak membuat kita kayak oh ya ayo kita harus bisa. Ayo bisa. Jadi kayak mendorong diri lah, benar-benar. Terus public speakingku juga alhamdulillah membantu banget di kuliah. Aku MC di banyak acara kebetulan, jadi juga itu karena belajarnya mulai dari organisasi SMP SMA kayak gitu sih. Oke, kalau Kak Sherly? Kalau dari aku bener kata Iya, itu bantu banget organisasi di perkuliahan itu. Dan kalau Iya tadi kan kita harus berani. Nah awalnya tuh takut mau masuk organisasi kan. Iya, bener. Karena dulu terakhir aktifnya banget itu SMP. Terus SMA nggak terlalu aktif kan. Terus aku awalnya tuh nggak mau ikut. Kayaknya aku mau fokus belajar aja deh, nggak usah organisasi. Terus di akhir-akhir itu ditarikin sama cutting aku, ayo kamu ikut aja, udah nggak usah wawancara deh, langsung masuk gitu kan. Terus kan ya udah akhirnya, terus aku bersyukur juga kalau misalnya aku waktu itu nggak ikut gimana ya jadinya aku sekarang gitu. Terus kayak kalau misalnya kalian ikut organisasi terus ikut kepanitiaan itu berfungsi banget buat ngisi CV kalian nanti. Benar. Iya. Pengaruhnya juga. Jadi pasti nanti yang dilihat tuh CV sama perusahaan-perusahaan. Terus kan di aku tuh disuruh bikin LinkedIn kan. Udah disuruh bikin dari sekarang. Itu tuh juga berfungsi banget kalau kalian banyak pengalamannya gitu. Jadi benar, intinya harus berani. Harus berani. Soalnya kan banyak yang bilang nih Kak, katanya ada yang katanya kuliah itu fokus aja kuliah. Ada yang katanya kuliah itu sekalian cari pengalaman. Nah menurut Kakak itu gimana? Kalau aku sendiri keduanya tidak salah. Salah. Iya, kalau misalnya misalnya pengen belajar kuliah ya udah nggak apa-apa. Itu memang tujuannya dia. Aku juga tidak bisa menyalahkan kalau kuliah itu tujuannya untuk belajar, ya memang untuk belajar gitu loh. Kalau aku sendiri lebih ke banyak banget keuntungan kita menjadi mahasiswa gitu loh. Kalau misalnya itu tidak dipakai buat apa gitu loh. Kalau aku sih dimanfaatkan secara baik. Soalnya besok tuh waktu kerja itu pasti udah beda lagi gitu loh, ya kan? Pressure-nya beda. Jadi kalau aku itu lebih ke kalau mending gimana ya kata-katanya, aku bingung deh. Mending kita apa ya namanya? Udah aku jadi lupa deh ini mau berkata-kata hari ini. Mending nyesel. Mending nyesel ikutan daripada nyesel nggak ikut. Ya itu, kalau aku itu sih. Gitu. Nyesel itu. Jadi kayak kita tuh minimal udah punya pengalaman gitu loh. Betul. Soalnya tuh banyak banget keuntungan menjadi mahasiswa nggak sih Sari? Benar. Terus kita tuh bisa dapat relasi yang gede banget dari ikutan organisasi. Contohnya kalau dari aku kan sering banget kayak kerjasama sama BPOM di pusatnya. Jadi kita bisa
kenal nih sama petinggi-petingginya. Jadi nanti pas kerja tuh lebih enak lagi kalian. Koneksinya tuh ada gitu. Lebih banyak ya Kak Betul. kenalannya tuh. Mm-mm. Keren sih ini. Oke, nah ini tadi kan kita udah bincang-bincang seputar pengalaman dari Kak Raulia dan Kak Sherly. Selanjutnya kita mau bahas seputar kegiatan Expo Kampus di SMA Negeri Pesanggerahan bersama kakak yang tentunya juga tergabung dalam panitia ya Kak. Kalau boleh tahu Kak Raulia dan Kak Sherly ini dari divisi apa? Barengan gak sih jawab? Iya, benar. 1, 2, 3. Acara. Ternyata dari divisi acara teman-teman. Iya. Pas banget ya Kak. Nah ini kalau boleh tahu pelaksanaannya tuh kapan sih Kak? Ini banyak banget nih kayak kapan sih Expo Kampus ini? Kakaknya kapan sih datangnya? Besok banget. Iya, Besok banget. 21 Januari. jam 8 pagi Jam ya. 8 pagi. Di Apa Semanggar namanya? Art Center Wow. tentunya. Iya, wow. Semanggar Art Tinggalan pokoknya. Wow, iya. Wow itu ada kepanjangan ya Kak? Aku lupa deh apa ya? Aku juga lupa maaf. Ya waktu itu kayak Iya ada, oh, itu ada. Ada Pak. Saya tulisannya WAU gitu kan tulisannya. WAUW. ya perlu belajar lagi ya. Soalnya ini kan udah pergantian kepala sekolah. Oh iya Betul. sih benar-benar. Kalau dulu kan sering dikumandangkan. Yes. Iya. Kayaknya kayaknya terakhir ya kita ya. Iya. Terakhir upacara terakhir kayaknya deh. Betul. Upacara terakhir baru di ini. Jadi kita Iya. tambah belum inget sepenuhnya. Iya. Udah lupa lah. Udah lupa lagi. Ini kemudian di kegiatannya itu acaranya kayak gimana sih Kak? Ini boleh tahu nggak sih nih teman-teman ini mungkin boleh di spoiler dikit-dikit? Spoiler dikit. Iya, dikit aja Spoiler kali ya. dikit. Dikit Biar aja. semuanya ikut. Iya, benar. Semuanya Biar Jadi semuanya penasaran. Iya, semuanya Aku penasaran. juga penasaran banget. Intinya adalah apa ya namanya? Presentasi. Udah, Presentasi. presentasi. Aku nggak bisa ini deh. Itu ada yang Spoiler. ada yang lebih menarik lagi. Apa Kak? Tonton aja ya. Ya. Harus ikut pokoknya. Makanya kalian harus ikut kalau pengen tahu apa. Jadi kalau boleh tahu ada berapa PTN Kak? Yang kesini? 15. Iya, ada yang Wow, 15. 15 macam PTN. Iya. 15 Wow. macam PTS. Sebenarnya tuh kita mau ngajak PTS juga kebetulan tuh. Iya. Kenapa nggak jadi Kak? PTS itu belum libur, kebetulan kan jadwalnya berbeda dengan PTN ya. Iya. Jadi mereka masih ada ujian dan lain-lain, akhirnya cuman PTN aja. Gitu. Jadi sebenarnya maunya PTS PTN ya Kak? Iya, Iya. maunya gitu. Jadi mereka biar ada Gambaran. pandangan, iya, gambaran. Kira-kira angkatan kakak itu ada yang ke ini nggak sih Kak, kedinasan juga nggak? Kedinasan Alvin apa ya? Kayaknya iya nggak sih? Iya, iya. MIPA 4 Iya. itu kayaknya iya deh. Oh ada juga. Iya. Iya ada. Nah soalnya di angkatanku ini gini Kak, dulu waktu angkatan kakak itu ini ya eligible kan masih dipisah. Iya, IPA sama dipisah. IPS. Kalau sekarang itu digabung. Oh, Jadi iya, iya. Makin dikit ya. ya kalau dulu berapa Kak? 144 mungkin. Oh kalau sekarang 136. Ya makin dikit ya berarti. Iya. Itu digabung. Jadi kayak ya sebenarnya kalau menurut aku sendiri kayak kurang gimana gitu. Kurang soalnya efektif kan ya? Iya, soalnya kan mapanya Beda ya? juga beda, gurunya juga apalagi. Yes. Tentunya beda juga. Katanya sesunya jadi dikit ya pasti digabung. Oh iya. Iya apa enggak ya? Saya kurang kayak perhatiin IPA sama sosumnya soalnya Kak. Oh iya, sekarang kelas sosum waktu angkatanku ada 4 Kak. Oh iya, kita Iya. cuma 3. Tiga. Iya, 3. Tapi di kelas 11-nya kembali ke 3 lagi. Oh, digabung itu ya? Apanya? Itu kelasnya yang 4 jadi 3 tuh berarti digabung yang lain. Lebih ke ini sih Kak, ke angkatanku itu kan siswanya lebih banyak. Oh, Jadi- iya, 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 Jadi iya. 10 kelas kan. Dari kelas 10 itu jadi 10 kelas. Iya, iya benar. Gitu. Kalau dulu itu yang Kak tahu seleksinya itu gimana? Kalau sekarang kan katanya nggak ada IPA IPS, tapi antara boleh linjur sama nggak boleh linjur sih Kak. Lebih ke lihat mapel pendukung. Gitu. Aku jujur lupa ya, soalnya udah 2 tahun. 2 tahun. Iya, udah 2 Iya tahun juga ya. Jadi fokusnya sekarang kan Iya, ke udah. kurikulnya. Iya, benar. udah beda cara masuknya, aku juga udah lupa. Iya, kayaknya udah berubah semua. Udah berubah semua deh kayaknya. Waktu SNBP itu bener aku lupa deh. Ambilnya gimana itu konsepnya.
pokoknya nggak boleh linjur nggak sih? Iya, itu? nggak boleh linjur. Oh sama unifnya Jatim. Iya, Saya pokoknya tuh. jadi terus jangan sampai sama-sama Lebih ke temennya. sama Iya. provinsi kayak gitu. Kasian ntar bisa-bisa nggak keterima Ya dua-duanya. benar. Nah, itu Itu juga. harus dikoordinasikan, dibicarakan. Betul. Nah, kalau menurut kakak, kalau semisal ada nih dua orang yang sama, tapi yang satunya naruh di pilihan pertama, satunya di pilihan kedua, menurut kakak itu gimana? Gak apa-apa atau harus ambil tindakan? Kalau menurut aku ya itu sebenarnya nggak berpengaruh ya. Iya. Soalnya pasti ada aja yang naruh univ tuh di pilihan 2 gitu. Jadi meskipun udah naruh di pilihan pertama itu sebenarnya harusnya nggak ada ini apa-apa sih. Pokoknya intinya ya nilai kalian aja sih Iya. sebenarnya. Berarti tergantung masing-masing juga ya Mm-mm. kak? Terus meskipun begitu kan belum tentu yang pilihan 2 itu nggak lolos atau yang pilihan pertama lolos. Oh. Kan lihat dari alumni juga ada di sana apa enggak. Kalau misalnya SNBP gitu. Kalau misalnya SNBT pun kan yang dilihat skornya. Iya. Jadi Oh, jadi nggak ngelihat itu pilihan 1 atau pilihan 2. Cuman tuh lebih kenapa Sally tadi ngingetin itu tuh kayak ya biar sama-sama enak lah gitu loh, biar sama-sama ngingetin, enak benar. orang juga kita sama-sama teman Betul. gitu loh, bisa komunikasi gitu. Iya. Egois sih, maksudnya egois. egois, tapi Egois, cuman ya benar. gimana ya? Gimana ya memperjuangkan unifnya sih kayak gitu sih, harus tetap komunikasi. Iya, bener. Kalau di angkatan kakak dulu ada kak yang sempet sama gitu? Ada. Saya sendiri itu mengalami. Ada. Terus gimana? Yang satunya keterima atau sama-sama enggak? Nggak Nggak semuanya. Nggak semua. Jadi itu ada 3 yang sama kan. Iya. Yang satu ngalah, yang satu lagi nggak mau. Padahal yang satu lagi tuh eligible-nya tuh jauh di bawah aku. Oh. Padahal aku udah ngingetin, Iya. kamu di bawah aku loh, kamu nggak mau milih yang lain apa Iya. gimana gitu. Tapi dia tetap kekeh. Dan akhirnya kita semua ketolak. Iya. Nah ini yang ditakutkan ini. Lebih ke SNBP tuh jalur langit banget Iya, ya. betul. Langitnya pakai banget Ah. SNBP tuh. Betul. Bener-bener hoki-hokian ya. Iya benar hoki-hokian Rezeki. banget. Udah nggak ada yang bisa nebak. Benar gitu. banget. Iya. Kadang ada yang udah ngambilin sertif go internasional tapi Iya. tetap aja. Bener. Tapi kadang yang kayak gak niat-niat banget kayak asal Nah, itu masukin loh. malah masuk. Iya. Intinya ya berdoa. Berdoa. Apalagi kan kita juga nggak expect kemarin ada yang ketemu di ITB kan. Iya. Iya, SNBT keren kan, banget. keren banget. Ya satu orang ini dari Semanggar. Iya, keren banget. Oke, kalau gitu terima kasih ya Kak atas waktunya buat mau sharing informasi seputar kegiatan Expo Kampus dan juga pengalaman dari kakak sendiri. Oke, buat teman-teman khususnya kelas 12 SMA Negeri Pesanggaran, jangan lewatin kegiatan Expo Kampus ini. Tentunya bersama kakak-kakak dari Univ Impian. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Maaf ya kak kalau agak terbata-bata. Oke, sama-sama kan namanya ngomong-ngomongan. Santai. Pasnya keren banget. Iya, keren banget. Ini tanganku dingin